Ada terlihat tidak? Ini hari ini? Jam ini? Enggak, ini yang waktu tanggal 6 yang mulia. Tanggal 6 Januari 2016 jam 17.22. Yang tadi pertama datang itu Rangga, ini juga Rangga. Apakah Anda mengecek ke dalam untuk sisi Vietnamese Ice Coffee ini? Iya. Ya, ini apa yang dibawa dan oleh siapa? Bisa Anda jelaskan? Atau ada personil di sini, saksi yang membawa ini? Oh, kurang jelas Pak. Yang membawa. Itu siapa yang bawa? Apa Yohanes? Saya Pak. Yohanes memberikan kepada siapa itu? Rangga. Rangga. Di sini dilihat itu ya. Nah, Ya dicium sama Rangga. sedotan masih ada Rangga pada saat itu? Oh, kalau itu saya nggak tahu, kurang tahu. Itu tadi yang dipegang. Coba Anda perhatikan. Terus saya cicipin pakai sedotan itu juga. Saya masukin lagi sedotannya. Kemudian saya langsung kumur-kumur. Saya pastiin lagi. Kemudian saya cocokin sama bahan-bahan yang lain yang dipakai buat bikin Vietnam coffee-nya. Saya bilang ke Rangga, coba bikin satu lagi, semuanya cek lagi. Ternyata nggak ada masalah dengan bahan-bahannya. Saya jalan lagi keluar, tapi saya minta itu di wrap, kemudian diamankan. Di situ masih ada Vietnamese Ice Coffee-nya? Masih ada, Oke. sama sedotannya masih di dalam. Oke. Nah ini, bisa dijelaskan ini siapa? Saya Pak. Yohanes. Ya, sedang memberikan kepada siapa itu? Nah ini siapa? Marwan. Siapa? Saya Pak, Marwan. Marwan. Apakah Anda juga mencoba? Iya, mencoba Pak. Pada saat itu apakah masih ada sedotannya di situ? Masih Pak. Masih. Itu yang Anda buang apa? Coba perhatikan terus. Coba ulangi dulu yang dibuang tadi itu, sedotan. Lupa saya itu Pak.
Itu Ini- mencobanya menggunakan apa Anda? Tangan. Saudara Marwan? Sedotan, Pak. Sedotan. Nah itu apakah itu dibuang atau ditaruh di sampingnya tuh? Ditaruh sampingnya seperti itu. Oke. Itu saya cium dulu. Baunya juga udah menyengat banget sih. Warnanya Warnanya kayak jamu, Pak. Kuning kayak kunyit gitu. Warnanya sih bukan sesuai dengan standar yang biasa kita sajikan. Ini kenapa Anda kumur-kumur? Sebelumnya itu saya coba, saya teteskan ke telapak tangan, terus saya cicipin. Setelah itu mulut saya berasa kayak kebas, terus panas, gatal, makanya saya kumur untuk mencegah supaya nggak ketelan. Itu saya kumur di sink yang ada kerannya. Ya coba terus merasa mual ke itu bak sampah itu di bawahnya, Pak. Sedotannya? Sedotannya saya lupa ada di sink tuh kayaknya, apa di bak sampah, saya nggak perhatikan ke situ tempo hari, Pak. Tuh perut kayak berasa ketarik, pengen mual muntah gitu. sama seperti yang dialami oleh Devi ya. Iya betul. Mual-mual juga begitu ya. Iya betul. Padahal belum dicicip ya. Iya betul. Baru masuk ke darah dia ya. Yang betul yang mulia. Menarik juga ya. Saudara Marwan, saya tegaskan dalam BAP Anda angka 8 tanggal 31 Maret 2016 di mana saudara letakkan sedotan atau straw minuman tersebut setelah saudara gunakan untuk mencicipinya. Jawaban Anda dapat saya jelaskan bahwa saat setelah saya gunakan. Tanya saja dia, tanya. Sedotan Anda kemanakan setelah Anda menggunakannya untuk mencicipi? Pastinya sih saya kurang ingat apa saya taruh, apa saya buang gitu, Pak. Karena di dekat situ ada bak sampah. Kalaupun memang saya buang pasti ke bak sampah situ. Oke, di keterangan Anda mengatakan saya buang di tong sampah yang ada di pantry. Apakah ada tong sampah di dekat pantry itu? Itu tuh yang ada plastik hitamnya, ya benar, Pak. Itu yang Anda. Oke. Enggak, pertanyaan dia disambung. Kenapa saudara buang itu? Karena habis saya pakai itu, Pak. Tidak mengira kalau itu penting ya. Iya, nggak ada kepikiran sampai ke sana. Karena juga untuk waktu kejadian saya nggak tahu, Pak. Itu diminta penasihat hukum terdakwa itu. Saudara saksi, selama mungkin ke Devi nih, saudara Devi, Ya, Pak. selama menjadi manajer bar, seringkah mendapatkan komplain mengenai minuman? Sering Pak. Sering mendapat komplain minuman. Itu prosedurnya seperti apa apabila ada komplain? Kita ganti minumannya. Apakah Anda juga mencicipi minuman itu? Iya. Mencicipi? Iya. Untuk minuman yang menggunakan es itu biasanya ada sedotan ya? Iya. Sedotan. Apakah memang prosedurnya itu seperti apa prosedurnya apabila memang menggunakan minuman sedotan? Apakah memang ada komplain pernah diberikan ke lab? Untuk tidak. kasus lain ya? Tidak ada. Karena tidak menyebabkan si customernya sampai sakit ya. Kalau hanya sekedar kurang manis, kurang gula atau terlalu strong atau terlalu apa, kita ganti sama yang baru karena tidak sesuai seleranya dia walaupun kita punya standar. Diganti dengan yang baru. Yang Iya. lamanya dikemanakan untuk kasus yang lainnya? Dibuang. Dibuang. Iya. Itu apakah sedotannya dengan airnya juga dibuang? Dibuang. Oke.
di bawah. Kemudian ada Teddy, manajer Olivier itu ikut sampai klinik. Saya hanya antar sampai depan pintu. Iya, Anda mengantar ke depan pintu. Depan pintu Setelah aja. itu apa yang dilakukan? Setelah itu, Setelah mengantar ke depan pintu itu. setelah mengantar ke depan pintu, saya langsung ketemu Pak Ileng. Di mana? Saya kurang ingat deh. Kalau nggak saya ke depan bar lagi, minta gelas yang tadi, kemudian saya tunjukin ke Pak Ileng. Kemudian ada beberapa staf juga di sana. Saya cuma mastiin kalau pandangan saya itu tidak salah gitu. Ini apa? Ya, ini apa? ini Saya tanya. Siapa? Itu saya. Ya, apa yang Saya Anda dapat lakukan ke di depan bar lagi, ya benar. Saya minta lagi gelas yang tadi. Mana gelas yang tadi? Saya mau cek lagi, pastikan. Oke, saya coba alurkan, coba dikoreksi kalau saya salah. Jadi setelah Anda dari pantry, Anda itu keluarlah. Setelah terjadi kejadian di meja 54, Anda sempat mencoba dulu ke pantry. Iya. Setelah itu Anda balik lagi ke meja 54. Balik lagi ke meja 54, saya fokus evakuasi Setelah evakuasi, Anda ke bar ini ke bar ini. untuk melakukan apa? Memastikan lagi kalau gelasnya masih aman. Oke, dan apakah memang siapa yang menyerahkan gelas itu kepada Anda di bar? Oh, yang menyerahkan Masih lagi ingat? ke saya kurang ingat deh. Eh, Karena ada beberapa staf bar. Saya suruh cicipin, yang lain nggak mau. Contohnya kayak Sari, coba deh, kok ini aneh gitu. Dia nggak mau karena udah ketakutan. Gelas itu kapan diserahkan kepada Johannes untuk dibungkus, di-wrap? Setelah kejadian ini. Setelah kejadian ini. Setelah kejadian ini Kapan pastinya Anda saya mengatakannya? Di depan bar ini kah atau di depan bar ini. Depan bar ini. Baik. Iya. Ada dari BPOM. BPOM. Ya, hari berikutnya ada BPOM datang ke tempat saya. Kita juga nggak undang, tapi dia datang sendiri, mau ketemu. Kemudian sebelum saya datang dia udah masuk ke dalam bar saya, ngecek semuanya. Dia ambil kopi, dia ambil susunya untuk dibawa. Ya saya kasih. Kasih. Iya. Nah, itu untuk Sebentar. Itu susu itu yang itu kali. Yang sampel. Itu yang diperiksa oleh Balai POM itu. Iya. Coba. Apakah yang itu? Pemeriksaan Balai POM Tidak ada masalah. di situ aja. Oh ya. Itu. Iya. Sampel. Iya. Semuanya dibawa dari kopi, Kopi. susu, kemudian dia juga tanya-tanya masalah simpannya di mana, expirednya kapan, semuanya nggak ada masalah. Hasil pemeriksaannya ada. Hasil pemeriksaannya kita tidak dikasih karena BPOM itu tidak datang lagi. Loh, kenapa nggak dikasih, ada terlampir di situ? Hasil pemeriksaan Balai POM. saya hanya tanya apakah ada pemeriksaan dari instansi yang lain selain dari kepolisian. Di Balai POM itu. Jadi jangan asal ngomongnya dia saja. Kalau tidak ada apa-apa. Saya masih ada tanda tangan berkas dari BPOM datang memeriksa itu, saya masih ada. Saya masih simpan. ada. Iya. Nanti diserahkan kepada jaksa. Boleh. Ya? Iya, baik Yang Mulia. Apakah setelah saudara menyerahkan hasil yang diminta oleh BPOM, apakah ada peringatan yang dibuat oleh BPOM terhadap produk yang Anda jual? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Nah, saya tanyakan, Anda sebagai manajer, apakah Anda tahu
apakah ada ketentuan masalah air panas untuk pemesanan 1 gelas, untuk pemesanan 2 gelas, untuk pemesanan 3 gelas, berapa itu air yang ada di teko? Maksudnya dalam arti kata, ya apakah itu ada ketentuannya? Apakah itu diajarkan kepada tangga yang mempunyai tugas itu? Iya, iya saya ajarinnya begitu. Kalau cuman ada satu pesanan, tidak usah bawa air panas penuh-penuh, sayang. Karena toh juga nanti sisanya akan dibuang. Karena untuk orderan berikutnya itu airnya harus panas juga, tidak bisa pakai yang sudah dipakai, yang bekasnya. Karena kan suhunya udah menurun ya, panasnya sudah menurun. Sedangkan kalau kopi Vietnam ini ekstraksinya harus benar-benar panas airnya. Ada tidak perbedaan cita rasa apabila airnya itu panas, tidak secara lengkapnya nanti kan Prof. Gergel sendiri yang ketika melakukan pemeriksaan ahli itu akan nanti dibacakan. Dari sekian kali percobaan pada itu, apakah ada yang mirip dengan mendekati atau sama dengan apa yang terjadi, keadaan terjadi pada tanggal 6 itu? Ya, ada yang mirip warna sama baunya itu sudah dituang es batu sama susu, kemudian kopi dituang air panas, kemudian baru dicampur sianidanya, baru diaduk. Itu yang paling mirip warnanya sama baunya. Jadi gimana? Ulangi. Yang paling mirip tadi? Udah selesai semua, es batu, susu, air kopi, air panas, baru sianida diaduk, baru kelihatan warnanya jadi kuning waktu diaduk. Itu yang paling mirip? Iya, yang paling mirip itu. Tapi setelah diaduk. Ya, yang mulia. Baik. Yang harus kita deteksi. Yang pertama adalah bahwa orang yang keracunan itu mulanya sehat, tiba-tiba dia sakit atau meninggal. Ya, satu. Yang kedua, ada riwayat kontak dengan benda yang dikira atau diperkirakan menyebabkan dia mengalami hal yang seperti tadi yang nomor 1. Yang ketiga, itu ada gejala dan tanda yang sesuai dengan racun yang dia minum atau dia konsumsi. Yang keempat, ditemukannya racun pada bahan atau di TKP yang sesuai. Artinya ditemukan memang ada racun. Ada racun di TKP atau di benda-benda yang dia konsumsi. Dan yang kelima, bahwa ditemukan adanya racun yang sama di dalam tubuh korban yang seharusnya tidak ada dalam tubuh korban tersebut. 5 hal inilah
Ya pemirsa, kita akan saksikan kembali bagaimana jalannya sidang dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apa seperti itu? Atau masih menunggu sampai si pemesan ini kembali duduk lagi? Maksudnya gue bisa jelaskan? Kan tadi sudah input pesanan Jessica, ya toh? Ada 3 minuman. Ya. Nah, kemudian apakah pesanan itu langsung setelah saudara input itu saudara barista sudah mulai melakukan pekerjaannya untuk membuatkan pesanan? Saya tidak tahu, karena kan saya tidak tahu ada pesanan yang lain atau tidak. Karena kan kalau untuk koktail itu keluar print out-nya itu ada di bartender. Oke. Setelah saudara Jessica tadi membayar, iya. Nah, kira-kira berapa menit minuman itu saudara sajikan? Minuman yang mana? Di meja Jessica. Saya kurang tahu pasti, Pak. Tadi kan saudara mengantar minuman, old fashion. Ya. Lah, saudara kan tadi juga mengantar ke kasir untuk membayar. Ya. Nah, itu berapa menit saudara menyajikan minuman dari barista ke meja? Kalau untuk kopi bukan saya menyajikan, jadi saya tidak tahu. Yang minuman old fashion. Old fashion? Ya. Itu berapa menit? Kalau menitnya saya tidak tahu, karena saya tidak memperhatikan waktu saat itu. Kurang lebihnya, saya tidak bisa mengira-ngira juga, Pak. Saya nggak bisa mengira-ngira waktu. Waktu tidak bisa dikira-kira oleh saya. Oke. Jadi setahu saudara, setelah minuman kopi Vietnam itu disajikan ya? Ya. Ada orang lain nggak yang di meja 54 itu? Tidak ada, hanya saudari Jessica sendiri. Jadi sendirian? Ya. Jadi saudara tahu nggak pada saat teman-temannya Jessica datang? Tidak. Tidak. Saudara tahu nggak ada kejadian di meja 54? Tidak, sebelum saya dikasih tahu oleh saudara Cindy. Saya tidak tahu sama sekali karena saat itu memang saya sedang istirahat. Istirahat. Ya. Tapi saudara mendengar ada kejadian di meja 54? Setelah saya kembali mau bekerja, setelah selesai Iya, istirahat. saudara mendengar dari siapa? Saudari Cindy. Dari siapa? Saudari Cindy. Cindy cerita apa tentang? Dia hanya memberitahu saya ketika saya bertemu di arah mau ke fitting room dekat kitchen, bahwa dia kasih tahu, "Bang, tadi ada tamu table 54 kejang-kejang." Udah seperti itu aja. Lalu saya lapor ke manajer, saya mau tahu siapa table 54 itu, tamu yang saya handle atau bukan gitu. Jadi kalau memang dibutuhkan kesaksian saya tentang apa yang terjadi saya bekerja, ya saya akan kasih tahu. Jadi saya harus melapor dulu, jangan sampai saya lalai dalam pekerjaan jatuhnya nanti. Lah, kenyataannya kan di meja 54 itu yang juga saudara handle. Iya, tapi kan setelah saya sudah menservis, saya sudah selesai semua, ya, saya kembali ke tempat saya lagi dan saya keluar untuk break. Tadi saudara, lah pada saat saudara menginput itu, ya, setelah menginput, saudara sempat melakukan kegiatan apa saja setelah menginput data itu dengan terdakwa ini? Saya cuma ingat itu, saya ngambil foto untuk saudari Jessica dan mengambil bill dan mengantar kasir aja udah setelah itu. Foto atas permintaan Jessica? Saudari Jessica minta dipoto. Foto di situ? Ya. Itu setelah pesan ya? Ya. Saudara saksi ketika iya Pak, ketika saudara saksi ada berapa barista saat itu yang bertugas? Saat itu cuma ada dua. Karena ketika pas jam 4 itu adalah ketika waktunya untuk overshift, pergantian shift. Jadi saat itu yang saya tahu untuk si pagi itu ada saudara Tegar, dan satu lagi saudara Rangga. Oke, saya jadi ingat apa yang saya tadi mau saya tanyakan. Saudara kan yang menginput, saudara yang menginput pesanan. Setahu saudara, ketika urutan yang saudara input dengan print out di kasir itu sesuai tidak?
Sesuai. Urutannya sesuai? Kalau urutannya sih kurang pasti. Oh, nggak pasti. Nggak pasti, karena saya tidak melihat semuanya. Artinya, kalaupun misalnya saudara input nomor 1 itu koktail, maka yang terkeluar di print out kasir koktail juga itu, atau beda? Bisa saja yang keluar koktail ternyata Vietnam Ice Coffee dulu. Jadi bisa saya jelaskan begini, ketika saya input, kalau untuk koktail itu keluar ada di bartender, tapi untuk kopi itu keluar di barista. Tapi untuk di kasir itu sudah pasti semua minuman itu jadi satu. Maksud saya urutannya, karena kan saudara kan menjelaskan saudara menginput dulu koktail, tetapi ketika saudara menyajikan ternyata lebih dulu saudara melihat sudah tersaji Vietnam Ice Coffee. Proses penyajian, penyiapan koktail dengan proses penyiapan Vietnam Ice Coffee lebih lama mana? Kalau tidak banyak pesanan, kopi bisa lebih cepat karena koktail anu sekali ya, artinya tidak bisa dipastikan. Tidak bisa dipastikan. Cukup dari kami, Mas. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum kami menanyakan, kami minta diputar kembali mengenai CCTV yang tadi. Karena tadi kan soal waktu, kita bisa lihat langsung aja di sini berapa lama dia melayani Jessica. Betul ini saudara? Benar. Kita mulai dari sini. Dimulai datang nih supaya kita hitung berapa detik dia berada di sana. Ini 16 berapa nih? 27. 4. Jadi berarti kita melihat tadi itu mulai dari start 27.4 dia kembali 28.4, lebih kurang hanya 50 detik kurang. Hal ini perlu tentunya untuk bisa mengetahui sejauh mana kecermatan dia melihat situasi di dalam meja dalam waktu hanya 50 detik, kan begitu. Saudara saksi, tadi saudara kan ada di sana. Saya berharap saudara tidak perlu takut menjelaskan yang sebenarnya. Saudara sudah disumpah. Tadi saudara menjelaskan tentang adanya promo. Apa itu promonya itu? Promo itu 2-for-1 koktail. Apa bunyi promonya? Kalau pada saat itu saya tidak ingat lagi apalagi promonya, tapi yang saya ingat ada beberapa minuman koktail, tapi Old Asian dan Sazerac itu tidak termasuk dalam promo. Ada nggak umpamanya buy one get one atau working hours gitu, jadi dapat diskon? Happy hours kita ada. Ada happy hours. Ada happy hours dan 2-for-1 koktail itu adalah kita beli 2 jadi bayarnya 1. Ada itu ya? Nah, jadi ada promo yang tertulis di meja, buy one get one. 2-for-1 koktail. Ya, untuk koktail. Iya, 2-for-1. 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 2-for-1 koktail. Iya. Nah, jadi ada itu ya kata-kata itu di promo ya? Ada. Mau dicatat Yang Mulia. Ada kata-kata itu. Jadi 2-for-1 koktail. 2-for-1 koktail ya. Coba sekali lagi. 2-for-1 koktail. 2 untuk 1 koktail. 2-for-1 koktail. Iya. Nah, itu kata-katanya. Iya. Ada itu tempatnya di situ. Ada. Nah, kemudian
yang dipesan Jessica itu koktail. 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 Gitu ya? Ya. Termasuk yang di dalam promo itu? Tidak. Kenapa? Tidak. Karena memang koktail yang dipesan saudari Jessica itu tidak termasuk dalam promo. Oh, tidak termasuk. Tidak termasuk. Jadi ada penjelasan di sini yang ini yang boleh gitu. Ada penjelasan? Tidak ada penjelasan. Tidak. Maksudnya penjelasan seperti apa dulu Pak? Boleh saya tahu? Jadi dia hanya lihat betul koktail. Oke. Ada nggak diskon yang diberikan kepada Jessica pada waktu membeli itu? Diskon kalau untuk koktail ada diskon untuk happy hour. Happy hour. Happy hour. Nah, waktu itu masuk kategori happy hour nggak? Termasuk happy hour kalau koktail. Karena koktail itu dari jam 3 sampai jam 8 itu happy hour. Jadi ada diskon? Ada diskon. Boleh ditunjukkan mungkin kwitansinya kemarin itu biar dia lihat memang ada diskon.